Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidul anam wa ala alihi wa ashabihi wa at'abihi wa tabihi ala ad-dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah kembali untuk melanjutkan kajian kita. Insyaallah kita akan memasuki maqalah yang kedua dari kitab Nasrul Ibad. Di dalam maqalah yang kedua ini Sanawi Tanara Al-Bantani menuliskan sebagai berikut. Qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, alaikum bimujalasatil ulama. Bahwa telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum, maka hendaklah kamu semua bimujalasatil ulama, berkumpul dengan para ulama. Ulama di sini yaitu al-amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Jadi yang dimaksud berkumpul dengan para ulama di sini adalah ulama yang mengamalkan ilmunya. Wastima'i kalamal hukama, dan dengarkanlah oleh kamu ucapan-ucapan para hukama. Nah, ada ulama, ada hukama. Ulama ini adalah ahli ilmu, sedangkan hukama itu adalah ahli ma'rifat atau arif billah. Hukama itu ail alimina bidzatillahi ta'ala. Hukama itu adalah orang-orang yang mengerti, orang-orang yang memahami tentang zat Allah ta'ala. Musibina fi aqwalihim wa af'alihim, dan mereka para hukama ini itu benar di dalam ucapan-ucapan mereka dan juga di dalam perbuatan mereka. Fa inna Allah ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita, menghidupkan hati yang mati binuril hikmah. Ya. Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mewasiatkan kepada kita atau memerintahkan kepada kita semua agar rajin-rajinlah kita itu duduk berkumpul dengan para alim ulama, ya, dengan orang-orang yang berilmu. Dalam hal ini adalah ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Nah, ulama-ulama yang demikian yang semestinya kita dekati, yang semestinya kita kumpuli. Terutama ulama-ulama yang memang mengamalkan ilmunya. Jadi ulama yang senantiasa mengamalkan ilmunya, antara ucapan dan perbuatannya itu sesuai. Apa yang dia miliki dalam ilmunya, itulah yang dia laksanakan, itulah yang dia yakini, dan kemudian itulah yang dia amalkan. Nah, ulama yang demikian yang patut kita dekati, yang patut kita kumpuli, ya. Kemudian juga wastima'i kalamal hukama, dan dengarkanlah ucapan-ucapan, nasihat-nasihat dari para hukama.
Nah tadi perbedaannya, ya, kalau alim ulama ini, yang disebut ulama ini adalah orang yang berilmu tentang hukum-hukum Allah. Kalau hukama ini, nah, orang yang memahami tentang ma'rifatullah, tentang zat Allah. Mereka disebut dengan hukama atau arif billah, orang ahli ma'rifat. Nah sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati itu dengan nuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Jadi ini mengisyaratkan kepada kita bahwa manusia itu ada yang hatinya mati dan ada hatinya yang hidup. Ya. Sampai-sampai kemudian Rasulullah SAW mengatakan di sini bahwa Allah akan menghidupkan hati yang mati itu dengan cahaya hikmah. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, hati yang mati ini jangan dibiarkan tetap mati. Dan yang menghidupkan daripada hati yang mati itu adalah cahaya hikmah. Apa cirinya hati yang mati? Seperti tanaman. Kalau tanaman mati itu ke bawahnya nggak ada akarnya, ke atasnya nggak ada batangnya, nggak ada daunnya, apalagi bunga dan buah. Hati manusia yang mati juga demikian. Hatinya sudah membeku, sudah sulit menerima kebenaran, sudah susah untuk mendengarkan nasihat-nasihat, diarahkan susah, diberi petunjuk susah, ya. Dinasehati apalagi selalu membantah. Walaupun ayat-ayat Quran yang disampaikan, hadis-hadis Nabi yang disampaikan, bagi hati yang mati tidak akan tergerak, tidak akan tersentuh hatinya, tidak akan bergetar hatinya untuk melakukan kebaikan dan kebenaran, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu berbentuk perintah Allah, bagi hati yang mati tidak ada respon, sudah beku hatinya, sudah beku hatinya. Apalagi kalau hati itu kemudian dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Ini ngeri lagi saudara-saudara kalau sudah seperti itu. Kalau Allah sudah kunci hatinya, kunci mata batinnya, kunci pendengarannya, dikunci penglihatannya, maka tidak ada lagi kebenaran yang bisa diterima olehnya. Yang ada adalah mengikuti hawa nafsunya. Bukan kebenaran yang menjadi rujukan di dalam sikap dan perilakunya, tetapi yang diperturutkan adalah hawa nafsunya. Bahaya kalau sudah seperti itu, sudah. Ngeri sungguh. Ya, ngeri sungguh. Karena ini akan menimbulkan timbulnya kemaksiatan, kemungkaran, ya, kefasikan, kemunafikan akan terjadi akibat hati yang mati tadi. Oleh karena itu, supaya hati kita senantiasa hidup dan tersirami, sebab yang memiliki nurul hikmah ini adalah para ulama dan para hukama. Para ulama dan para hukama ini di dalam qalbunya memiliki cahaya hikmah, punya cahaya, punya nur. Itulah makanya kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kita semua agar sering-seringlah duduk dengan mereka, dengan para ulama dan para hukama. Karena mereka sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nurul hikmah, cahaya hikmah di dalam qalbu mereka. Sehingga ketika kita duduk di sekitar mereka, berdampingan dengan mereka, bermuwajah dengan mereka, cahaya hikmah itu yang ada di dalam qalbu para ulama dan hukama ini akan menyinari kita, akan menyirami qalbu kita. Dengan demikian, tanpa terasa oleh kita, qalbu kita disirami oleh cahaya itu. Nah, itulah yang akan membuat hati kita kembali hidup. Cirinya hati kita hidup maka adalah wajilat
qulubuhum, bergetar hatinya. Ya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah maka bergetarlah hatinya. Kemudian zadathum imanan, bertambahlah keimanannya. Setelah mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan petuah-petuah, nasihat-nasihat, wejangan dan wasiat dari ulama dan hukama itu, bergetar hati kita, ya. Kemudian bertambah keimanan kita, itu tandanya hati kita hidup. Tapi kalau tidak bergetar sama sekali, itu tandanya hati yang mati. Begitu saja cirinya. Untuk mengontrol apakah hati kita masih hidupkah ataukah sudah mati, kontrol diri kita. Apakah ketika kita mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, ketika mendengar sholawat dilantunkan, bahkan ketika kita melakukan zikir kepada Allah, apakah hati kita ikut bergetar atau tidak? Disitulah ciri hati kita masih hidup atau sudah mati. Walaupun mungkin kita melafadzkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalau itu hanya di mulut dan tidak menyebabkan hati kita bergetar, berarti zikir kita hanya di mulut, hanya di lidah. Dan inilah waspada. Boleh jadi hati kita mendekati kematian, ya, mendekati kematian. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara sekalian, Rasulullah sudah memerintahkan kepada kita agar hati kita hidup. Salah satu cara tadi, berdekatanlah dengan para ulama dan para hukama. Insya Allah, dengan berdekatan saja, dengan duduk saja bersama mereka, itu akan menghidupkan hati kita, akan menumbuhkan kembali cahaya keimanan di dalam qalbu kita. Karena boleh jadi cahaya keimanan yang Allah tanamkan ke dalam qalbu manusia itu lambat laun pudar, lambat laun padam, bahkan boleh jadi mati sama sekali. Naudzubillah, subhanallah. Apabila tidak dirawat, apabila tidak dipelihara. Salah satu memeliharanya adalah tadi. Karena ketika saudara-saudara duduk dengan para ulama, dengan para hukama, boleh jadi pada saat itu kita semua akan mendengarkan nasihatnya, mendengarkan mauidhahnya, mendengarkan pengajarannya. Bahkan walaupun tidak mendengarkan mauidhahnya, dengan duduk saja kita sudah terpancari oleh cahaya hikmah dari para ulama dan para hukama tadi. Ayat ilmin nafi'ah. Nuril hikmah itu, cahaya hikmah itu adalah ilmin nafi', ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi tadi dikatakan bahwa ulama yang memiliki nuril hikmah ini adalah ulama yang mengamalkan ilmunya. Kenapa mereka para ulama, para hukama, ahli marifat itu mendapat nurul hikmah dari Allah, mendapat cahaya hikmah? Karena mereka senantiasa mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Itulah kuncinya. Kuncinya beliau-beliau ini mendapat nurul hikmah dari Allah, mendapat karunia nurul hikmah itu karena beliau mengamalkan ilmu yang dia miliki. Sedikit banyak ilmu yang dimiliki diamalkan oleh beliau-beliau. Oleh karena itu, ini menjadi catatan bagi kita. Apabila kita ingin mendapatkan nurul hikmah, maka mulai sekarang amalkanlah ilmu yang kita miliki, walaupun sedikit, secara bertahap. Nah, nanti cahaya hikmah itu akan masuk ke dalam qalbu kita, ya. Cahaya hikmah itu akan masuk ke dalam qalbu kita. Ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, akan menghasilkan nurul hikmah. Jadi sepandai apapun, sebanyak apapun ilmu yang dimiliki oleh seseorang, dia sudah belajar kemana-mana, ilmunya tinggi, ya, tetapi tidak pernah diamalkan, tidak pernah menjadi panduan di dalam hidupnya, maka
maka dia tidak akan mendapatkan nurul hikmah. Karena dia tidak mendapatkan manfaat dari ilmu yang dimilikinya. Ilmu itu hanya sebatas pengetahuan saja. Hanya sebatas digunakan untuk berdalil. Hanya sebatas dipergunakan untuk debat, adu argumen dengan orang lain. Agar dipandang oleh orang bahwa dia adalah orang berilmu. Ya, kelihatan sama manusia dia orang berilmu. Karena dia punya dalil, punya hujah dalam setiap persoalan. Tetapi apa kemudian dia mendapatkan nurul hikmah? Wallahu a'lam bishawab. Belum tentu. Hanya orang-orang tertentu diantaranya adalah orang yang mengamalkan ilmunya itulah yang akan mendapatkan cahaya hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang demikianlah yang juga akan diberikan kemampuan oleh Allah untuk menyinari hati manusia yang lain, termasuk hati manusia yang mati tadi. Kama yuhyil ardal maitata bima'il matari. Seperti hidupnya bumi ini, hidupnya bumi yang mati. Kama yuhyil ardal maitata, seperti Allah menghidupkan bumi yang tandus. Ya. Jadi menghidupkan hati manusia yang mati tadi, seperti Allah menghidupkan bumi yang tandus, tanah yang tandus, bima'il matari, dengan air hujan. Jadi perumpamannya seperti itu. Jadi menghidupkan hati manusia itu sama seperti Allah menghidupkan tanah yang tandus dengan air hujan. Di tanaman-tanaman yang sudah kering, yang sudah layu, begitu disiram air hujan maka dia berseri kembali. Bunga-bunga bersemi kembali, tidak layu. Begitu juga lah hati manusia. Dengan demikian saudara-saudara sekalian, jangan biarkan hati kita layu. Jangan biarkan hati kita kering seperti tanaman. Apalagi kalau layu sebelum berkembang, kering sebelum berbuah, busuk sebelum menghasilkan buah atau bunga. Jangan biarkan. Ini mengandung makna harus dipelihara, harus rajin disiram kalbu kita, harus sering dipupuk kalbu kita dengan zikrullah, dengan mengaji ilmu. Itu adalah dalam rangka menyiram kalbu kita agar tidak kering, lebih-lebih agar tidak mati. Layu saja jangan dibiarkan layu, jangan sampai layu, apalagi sampai mati. Kalau layu masih dimungkinkan ketika disiram air dia bisa segar kembali. Tapi kalau sudah mati, repot. Disiram air tiap hari pun susah hidupnya. Diberi pupuk pun malah tambah mati. Bukan tambah hidup tapi tambah mati. Artinya kalau hati yang sudah parah seperti itu, setiap hari dikasih nasihat, bukan tambah benar malah tambah bandel. Itu maksudnya. Malah kosong dikasih pupuk. Ya. Itu parah itu. Dikasih nasihat setiap hari, ditegur setiap hari, bukan tambah nurut malah tambah angot, tambah bandel, tambah membangkang. Itu hati yang sudah mati seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ngeri kalau sudah seperti itu, saudara-saudara sekalian. Wa fi riwayat Tabrani an Abi Hanifah, dan ada diriwayatkan dari Imam Tabrani, dari Imam Abu Hanifah, jalisul kubara'a wasailul ulama'a wa khalidul hukama. Berkumpullah kamu semua dengan para kubaro. Kubaro ini orang-orang besar, orang-orang mulia, setingkat wali-wali Allah, ahli-ahli mereka. Berkumpullah dengan mereka, bergaulah dengan mereka, dengan orang-orang yang mulia. Wasailul ulama, dan bertanyalah kamu kepada ahli ilmu.
ulama. Ada perintah. Bertanyalah kamu kepada ahli ilmu. Jadi jangan sembarang bertanya. Kalau kita bertanya bukan kepada ahlinya, malah tidak akan menemukan jawaban yang benar. Boleh jadi tersesat. Jadi diperintahkan kita untuk bertanya. Apabila kita tidak paham, tidak mengerti sesuatu, bertanya. Ya, bertanya. Jangan malu untuk bertanya. Wasailul ulama. Bertanyalah kepada para ulama, para ahli ilmu dalam hal ini. Wa khalitul ulama, ya, dan bergaulah dengan para hukama. Bergaulah dengan para hukama, para ahli ma'rifat, orang-orang yang mengenal Allah. Ya, orang-orang yang sudah bermakrifat kepada Allah. Bergaul dengan mereka. Ya. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, ya. Betapa pentingnya kita untuk senantiasa duduk dengan orang-orang yang seperti itu. Banyak hikmah dan manfaat yang kita dapatkan. Banyak hikmah dan manfaat yang kita dapatkan. Seperti sudah disebutkan tadi. Di antaranya adalah akan menghidupkan hati kita, menambah pengalaman, menambah wawasan, dan yang pasti menambah ilmu, menambah keberkahan. Kita akan mendapatkan doa dari beliau-beliau. Itulah yang memudahkan kita di dalam segala urusan, memudahkan mendapatkan ilmu, memudahkan mendapatkan jalan kehidupan, memudahkan menemukan solusi dari setiap persoalan kehidupan yang kita hadapi. Ya, itu. Aifainal ulama salah satu aqsam. Nah, perlu diketahui oleh kita semua, para ulama itu terbagi menjadi 3 macam. Ada 3 jenis ulama. Ada 3 jenis ulama yang sebaiknya kita dekati, yang sebaiknya kita kumpuli mereka, bermuwajahah dengan mereka, jangan jauh dari mereka. Siapakah mereka itu yang 3 tadi? Ya. Ini juga harus kita ketahui supaya kita bisa menemukan orang yang tepat. Dengan siapa kita harus berkumpul, dengan kepada siapa kita harus bertanya. Sebab ada ciri-cirinya yang termasuk dalam 3 golongan ini. Yang pertama, al-ulama'u biahkamillahi ta'ala. Yang pertama yaitu orang yang mengetahui tentang hukum-hukum Allah Ta'ala. Nah, ada kategori orang yang memahami hukum-hukum Allah Ta'ala. Hukum wajib, hukum fardu, hukum sunnah, hukum haram, hukum makruh, hukum jaiz. Nah, ini difahami, mengerti apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang dibolehkan oleh Allah. Itu difahami, dimengerti secara dalil maupun secara penjelasannya. Wahum ashabul fatwa. Nah, mereka ini disebut ahli fatwa. Jadi orang-orang yang mengerti tentang hukum-hukum Allah, maka dia bisa berfatwa tentang suatu hukum, bahwa ini adalah haram, bahwa ini adalah makruh, bahwa ini adalah halal. Mereka yang berhak untuk menentukan fatwa-fatwa halal dan haram itu berdasarkan firman-firman Allah, karena mereka mengetahui apa yang dihalalkan oleh Allah, apa yang diharamkan oleh Allah, itu diketahui oleh mereka. Ini namanya ashabul fatwa, ya, orang yang bisa berfatwa. Kemudian yang kedua, wal ulama'u bidzatillah. Ulama yang mengerti, memahami tentang zat Allah Ta'ala. Jadi disebut dengan ahli marifat kalau itu. Kalau yang pertama tadi itu ahli hukum, ya, ahli hukum. Nah, yang kedua ini adalah ahli marifat. Wal ulama'u bidzatillahi faqat. Orang-orang yang hanya mengetahui tentang zat Allah.
tentang ma'rifat kepada Allah. Wahumul hukama. Nah, mereka itulah yang disebut dengan hukama. Ya. Ahli hikmah. Ya. Ahli hikmah. Orang yang memahami tentang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya mereka memahami ilmu tasawuf. Nah, kalau yang pertama tadi ashabul fatwa ini, mereka sangat memahami di dalam ilmu fikih. Kalau hukama, mereka mendalami di dalam ilmu tasawuf. Ya. Fa fi mudakhalatihim tahdzibun lil akhlaqi. Maka apabila kamu itu ya, bersama mereka para ulama-ulama tadi, baik ashabul fatwa maupun hukama, tahdzibun lil akhlaqi, mereka itu akan membersihkan atau memperbaiki akhlak. Jadi ahli fatwa maupun hukama ini akan memperbaiki akhlak kita. Dia memahami bagaimana cara memperbaiki akhlak yang baik, merubah dari akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik, dari sifat-sifat mazmumah kepada sifat-sifat mahmudah. Mereka lah ahlinya. Jadi ketika kita berkumpul dengan mereka, mereka akan memberikan bimbingan kepada kita bagaimana memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang lain. Kenapa demikian? Karena li'annahum asyraqat qulubuhum bima'rifatillah. Karena mereka-mereka itu, beliau-beliau itu, para hukama dan ulama itu, asyraqat qulubuhum, telah bersinar hati mereka. Telah bersinar hati mereka bima'rifatillah, dengan ma'rifat kepada Allah. Nah, kenapa mereka bisa memahami dan mengerti tentang apa yang terjadi di dalam batin manusia, di dalam sikap dan perilaku, bahkan termasuk dalam pola pikir manusia? Karena hatinya sudah bersinar dengan ma'rifat Allah. Hatinya telah bercahaya. Dengan cahaya itu, dengan nurul hikmah itu, dia bisa menembus ya, kepada rongga dada seseorang. Dia bisa mengerti dan memahami, bahkan bisa melihat bagaimana sikap perilaku seseorang. Apa penyebabnya seseorang berbuat demikian. Dengan cahaya itulah, dengan sinar yang ada dalam kalbunya, dia bisa memahami dan melihat apa yang tersembunyi. Wa asyraqat asraruhum bi anwari jalalillah. Dan juga telah bersinar rahasia-rahasia batinnya dengan cahaya keagungan Allah. Jadi bukan hanya kalbunya yang bersinar, tetapi rahasia-rahasia batinnya sudah bersinar. Ini lebih tajam lagi. Inilah yang disebut dengan basyirah, mata batin, cahaya batin. Dengan basyirah tadi akan mampu menembus batin seseorang dengan ma'rifat kepada Allah dan juga bi anwari jalalillah, dengan cahaya keagungan dari Allah. Karena orang-orang yang demikian hatinya sudah dekat dengan Allah, hatinya senantiasa bersatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika dia memandang, maka pandangannya sesuai dengan pandangan Allah. Ketika dia mendengar, maka pendengarnya sesuai dengan pendengaran dari Allah. Begitu seterusnya. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, kenapa kita dianjurkan untuk berkumpul dengan mereka. Akan banyak hikmah dan manfaat yang kita dapatkan. Bahkan disadari atau tidak,
langsung maupun tidak langsung akan mampu mempengaruhi diri kita, akan mempengaruhi cara berpikir kita, akan mempengaruhi kondisi batin kita. Yang tadinya gelisah, yang tadinya resah, yang tadinya bingung, ketika berkumpul dengan mereka tiba-tiba menjadi tenang, ya, menjadi terbuka. Apa yang tadinya tertutup, yang tidak terlihat menjadi terbuka di mata kita. Apa yang tadinya terlihat sulit akan menjadi lebih mudah. Apa yang tadinya tidak kita ketahui menjadi kita fahami dan kita ketahui rahasianya. Kemudian yang ketiga yaitu wahumul kubara. Nah, yang ketiganya adalah para kubara. Kubara ini fa inna mukhalatata ahlillah taksibu ahwalan saniyatan. Jadi kubara ini seseorang yang sudah terkumpul, ya, dua keadaan pada dirinya. Seorang kubaro, selain dia memang ahli agama, dia mengerti tentang hukum-hukum Allah, dia juga ahli ma'rifat. Dua-duanya. Kalau ahli fatwa tadi dia hanya ahli fikih, kalau hukama tadi hanya ahli ma'rifat. Tetapi kubaro ini ya dia ahli fikih dan dia juga ahli tasawuf. Ini sudah masuk dalam kategori ketiga, kubaro. Karena sudah terkumpul di dalam diri orang tersebut dua kelebihan tadi. Dia paham tentang hukum-hukum Allah dan dia juga ahli ma'rifat. Yang kalbunya sudah bercahaya, sudah bersinar dengan sirullah, nurullah, yang disebabkan oleh ma'rifatnya yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan naf'u bil lafzi fawqa an-naf'i bil lafzi. Nah, keistimewaan dari kubaro ini yang kelasnya itu adalah kelas ahli ma'rifat yang lebih tinggi lagi. Bahkan kelasnya adalah kelas waliullah kalau yang ini. Ya. Wa naf'u bil lafzi fawqa an-naf'i bil lafzi. Kalau kita bertemu dengan mereka, ya, kamu akan mendapatkan manfaat dari pandangan matanya saja. Ya. Bahkan pandangan matanya itu di atas daripada ucapannya. Jadi kalau kita berkumpul dengan mereka, dengan orang yang sekelas wali, itu mendapat pandangan dari matanya saja dari beliau, itu lebih manfaat dibandingkan dengan ucapannya. Belum dengan ucapannya, baru dilihat saja oleh beliau itu sudah menimbulkan perbedaan di dalam hati dan pikiran kita. Faman nafa'aka lafzuhu nafa'aka lafzuhu. Maka apabila atau maka siapa saja orang yang mendapatkan manfaat, atau apabila kamu mendapatkan manfaat dari pandangan matanya, nafa'aka lafzuhu, maka kamu akan mendapatkan manfaat dari ucapannya. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang kubara, seorang wali Allah, apabila kita ketika bertemu saja, bertatap muka saja, sudah menimbulkan perbedaan dalam diri kita atau perubahan di dalam diri kita, maka apalagi kalau dengan ucapannya, kamu akan mendapatkan ucapannya, mendapatkan manfaat dari ucapannya. Wa man la fala. Tetapi apabila kamu ketika bertemu, seorang wali Allah ini belum ngomong, ketika kamu bertemu kamu tidak mendapatkan manfaat dari pertemuan itu, maka kamu juga tidak akan mendapatkan manfaat dari ucapannya, ucapan wali itu. Cirinya itu aja. Misalkan saudara-saudara ini berkunjung atau bertemu dengan salah seorang yang tingkatnya sudah kubaro, ya, entah silaturahim ke rumahnya atau ketemu di mana. Ketika kita bertemu dengan beliau, kita biasa-biasa aja, hati kita biasa-biasa aja, nggak ada rasa beda, gitu. Nggak ada bedanya kita ketemu dengan orang-orang biasa, dengan orang awam, dengan seorang kubaro misalkan, tidak ada.
tidak ada rasa takzim, tidak ada rasa hormat, tidak ada rasa khusyuk dalam diri kita, tidak ada rasa nikmat dalam diri kita, biasa saja, maka Anda tidak akan mendapatkan manfaat walaupun beliau memberikan nasihat. Tidak akan ada manfaatnya. Ketika keluar dari pertemuan itu, ketika keluar dari lingkungan itu atau pertemuan dengan beliau-beliau, Anda pulang, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Makanya cirikan oleh kita semua, ketika kita pertama kali bertemu dengan orang seperti itu, dengan kubarok, lihat keadaan diri kita. Apabila diri kita tidak merasakan apa-apa, tawar saja gitu, dingin-dingin saja, tidak ada reaksi di dalam kalbu kita, atau apakah reaksi terharu, reaksi ingat dosa, reaksi senang, reaksi bahagia umpama, tidak ada reaksi seperti itu, maka ketika Anda mendengarkan nasihat dari beliau, Anda pulang, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, ketika Anda ketemu dengan beliau, dengan para kubaro ini, sekali ketemu melihat beliau, subhanallah, hati kita langsung bergetar, sejuk di hati, nikmat, senang gitu. Bahkan ada rasa kangen ingin bertemu lagi dengan beliau. Maka setiap ucapan yang dikeluarkan oleh seorang kubaro ini akan menjadi hikmah dan ilmu bagi kita semua. Itu cirinya. Makanya tengok diri kita. Kalau tidak ada getar apa-apa, berarti mesti introspeksi diri. Jangan-jangan hati kita tuh mati. Sebab kalau hati yang hidup tidak begitu. Ketika bertemu dengan ulama, dengan hukama, apalagi dengan kubaro, maka ada perubahan di dalam kalbu kita. Ya. Ada rasa sejuk, ada rasa nyaman, ada rasa nikmat. Bahkan yang tadinya pusing, rungsing itu jadi hilang gitu. Ya. Itu berarti hati kita masih hidup. Nah itu. Wa kana Syuhrawardi yatufu fi ba'di Masjidil Khauf di Mina. Nah di sini diceritakan ada Imam Syahruwardi. Imam Syahruwardi, beliau berkeliling di sebagian Masjid Khauf di Mina. Jadi beliau waktu itu datang ke Masjid Mina, salah satu masjid di Mina, Masjid Khauf di sini. Beliau berkeliling, memutari gitu ya. Yutasaffahul wujuha. Nah kemudian Imam Syahruwardi ini, dia selalu menatap kepada wajah orang-orang yang ada di sekitar situ. Setiap orang yang lewat di situ dia liatin gitu sama Imam Syahruwardi ini. Setiap orang dia liatin wajahnya, terus diliatin sama beliau, sama Imam Syahruwardi ini. Faqila lahu fihi, sampai-sampai orang bertanya, ya, bertanya kepada Imam Syahruwardi tadi tentang apa yang dilakukannya. Karena aneh, ketika dia berkeliling di seputar masjid, dia ada salah orang lewat liatin, terus semua satu persatu diliatin wajahnya. Orang-orang aneh bertanya. Kemudian Imam Syahruwardi menjawab, faqala inna lillahi ibadan. Sesungguhnya Allah itu mempunyai seorang hamba, idza nadharu ila syakhsin aksabuhu sa'adah. Jadi kata Imam Syahruwardi, sesungguhnya Allah ini memiliki seorang hamba yang apabila hamba tadi melihat kepada orang lain, maka akan menyebabkan orang yang dilihatnya tadi bahagia. Nah ini kalangan kubaro nih, orang-orang khusus ya. Allah ada seperti itu. Allah punya. Allah menghendaki ada orang yang seperti itu. Jadi orang yang seperti itu tadi, apabila dia ahlullah ini memandang kepada orang itu, kepada seseorang, maka orang yang dipandangnya ini akan bahagia. Itu baru pandangan matanya doang, belum diapa-apain. Fa'ana atlubu dzalika, maka aku mencari itu. Jadi rupanya Imam Syahruwardi ini mencari orang kubaro tadi. Ya.
Karena dia sangat berkeyakinan apabila dia bertemu dengan seorang kubaro, kemudian orang kubaro itu melihat dia, maka hati dia akan bahagia. Makanya setiap orang dia lihatin, siapa tahu ada orang kubaro nih. Karena seorang kubaro ini kadang-kadang tersembunyi, tidak nampak. Banyak orang yang tidak tahu, banyak orang yang tidak kenal kepada seorang kubaro yang sekelas wali Allah. Makanya setiap orang yang ketemu dengan Imam Syahrawardi dia lihatin, mudah-mudahan ketemu dengan kubaro. Sebab sekali dia bertatap mata, maka akan sejuklah matanya, sejuklah hatinya, sejuklah pikirannya. Itulah istimewanya seorang kubaro. Baru bertatap mata, baru melihat, dilihat oleh kubaro langsung sejuk. Nah, itulah yang dicari oleh Imam Syahrawardi. Ya. Begitu istimewanya seorang kubaro. Patutlah kita untuk mencari sosok yang demikian. Patutlah, tapi tidak mudah untuk mencari itu, karena dia mastur, disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang yang tidak tahu, banyak orang yang juga tidak menyadari ketika seseorang bertemu dengan beliau, padahal orang itu nggak tahu bahwa dia adalah kubaro. Kok tiba-tiba saya senang ya, kok tiba-tiba saya bahagia gitu. Dia nggak ngerti bahwa dia bertemu dengan seorang kubaro gitu. Gitu ya. Oleh karena itu berbahagialah kalau Anda semua pernah bertemu dengan seorang kubaro, orang pilihan Allah ya. Orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di dalam hadis Nabi yang lain, nah ini merupakan kalam penutup, makalah penutup dalam pertemuan ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i. Sayati ala ummati zaman, maka akan datang atas umatku suatu masa nanti, kata Nabi nih. Jadi Nabi telah mengisyaratkan kepada kita akan datang pada suatu masa terjadi pada umatku, yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Mereka berpaling daripada ulama, mereka lari daripada ulama dan fuqaha. Akan datang, kata Nabi, suatu masa nanti umat ini itu berpaling dari ulama, berpaling dari fuqaha, tidak mau ketemu ulama, tidak memperdulikan para ulama, tidak memperdulikan para fuqaha. Akan terjadi suatu masa nanti, kata Nabi nih. Boleh jadi itu sudah terjadi sekarang di zaman kita ya. Umat Islam ini sudah tidak memperdulikan lagi para ulama ya. Sudah tidak ada rasa ingin berkumpul lagi dengan para ulama. Mereka pada lari, mereka pada menghindar daripada ulama dan fuqaha, tidak mau berdekatan dengan para ulama. Fayabtalihimullahu bisalasin baliyatin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan musibah, akan memberikan kepada mereka umat yang berpaling dari ulama tadi bisalasi baliyatin, 3 musibah, 3 bencana. Jadi bagi umat yang berpaling dari ulama, umat yang menjauhi ulama, oleh Allah akan diberikan 3 musibah umat itu. 3 musibah. Musibah apa saja? Ulaha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Musibah atau bencana yang pertama, kata Allah, akan diangkat oleh Allah keberkahan dari usahanya. Ya. Jadi di tengah-tengah umat yang meninggalkan ulama ini, itu akan diangkat keberkahan dari usahanya. Jadi usaha apapun yang dilakukan oleh umat itu nggak ada berkahnya. Nggak ada berkahnya sama sekali. Di lingkungan umat itu tidak ada keberkahan sama sekali. Mau punya duit, nggak ada berkahnya. Lingkungannya rusak. Tidak ada keberkahan, tidak ada ketenangan, tidak ada kenikmatan, tidak ada kenyamanan. Itu tandanya tidak ada keberkahan. Itu tandanya keberkahannya dicabut oleh Allah. Ini bahayanya kalau menjauhi ulama dan fuqaha. Ya. Akan diangkat atau dicabut keberkahan dari setiap usaha yang dilakukan oleh umat itu. Usaha apapun tidak ada berkahnya. Bahkan lingkungan menjadi panas terasa,
Rizki juga kok punya duit banyak habis, apalagi sedikit, banyak aja habis. Ya, kemudian penyakit nggak berhenti di lingkungan itu. Ya, itu tandanya tidak berkah. Wasaniyatu, kemudian musibah yang kedua, yang sudah yusallitullahu ta'ala ilaihim sultanan zaliman. Musibah yang kedua, Allah akan memberikan kuasa atas umat itu pemimpin yang zalim. Nah, ya. Jadi umat yang meninggalkan ulama, umat yang tidak peduli kepada alim ulama, maka kepada umat ini akan diberikan kekuasaan seorang pemimpin yang zalim. Hati-hati saudara, apabila di lingkungan kita, di masyarakat kita, di negara kita, kita dipimpin oleh pemimpin yang zalim, nah, introspeksi diri kita. Jangan-jangan umat ini memang sudah jauh dari ulama. Makanya oleh Allah tadi diberikan musibah tadi. Umat itu dipimpin oleh pemimpin yang zalim, pemimpin yang senantiasa menyengsarakan rakyatnya, pemimpin yang senantiasa mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli kepada yang dipimpinnya. Nah, ini jangan salahkan pemimpin, boleh jadi rakyatnya yang salah, umatnya yang salah karena tidak peduli sama ulama, menjauhi ulama, tidak mau mendengar arahan atau nasihat dari para ulama. Itu musibah yang kedua. Wasalisatu, nah musibah yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Akan keluar umat itu dari dunia ini tanpa membawa iman. Naudzubillah. Jadi ini ngeri saudara-saudara. Apabila umat manusia, umat Islam sudah tidak peduli kepada alim ulama, tidak peduli kepada para fuqaha, apalagi hukama dan kubara, ngeri umat itu meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Betapa tidak? Karena boleh jadi karena dia menjauhi ulama, hidupnya tidak terpimpin, hidupnya tidak terbimbing, bahkan dikuasai oleh hawa nafsunya. Itulah yang menyebabkan dia mati dalam keadaan su'il khatimah. Naudzubillah. Nah, ini 3 musibah yang harus kita renungkan saudara-saudara sekalian, akibat daripada menjauhi para ulama, para fuqaha, para hukama, apalagi kubara. Ini Rasulullah SAW yang bersabda. Dan boleh jadi peristiwa itu sudah ada di zaman kita. Apabila itu memang ada di zaman kita, di lingkungan kita, di masyarakat kita, di negara kita, mari kaum muslimin wal muslimat melakukan muhasabah, melakukan introspeksi diri. Jangan hanya sekedar menyalahkan orang lain. Jangan sekedar menyalahkan kenapa kok saya dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Ya boleh jadi keadaannya seperti tadi. Allah yang memberikan kepada umat itu pemimpin yang zalim. Akibatnya apa? Maka umat yang dipimpin oleh orang yang zalim ini pasti dalam kehidupannya penuh kegelisahan, ya kan? Penuh keresahan, kepanikan, karena namanya juga dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Tidak ada keadilan di situ. Banyak kekisruhan, banyak kegaduhan, banyak ketidakadilan, banyak kesewenang-wenangan. Akhirnya karena umatnya jauh dari ulama, tidak mendekat ulama, tidak ada nasihat. Hatinya kering, timbullah apa? Rasa putus asa, rasa gelisah. Inilah yang menyebabkan umat itu mati tidak membawa keimanan. Karena dia mati dengan penuh keputusasaan, kekecewaan kepada dirinya, kepada keadaan. Mungkin dia kecewa juga kepada Allah. Kenapa Allah kau memberikan kami kehidupan seperti ini? Nah, inilah hal-hal yang membahayakan kepada keimanan. Dan pada akhirnya apabila meninggal dalam kondisi keimanan seperti itu, atau tidak ada iman sama sekali, khawatir
meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari kondisi yang demikian, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, supaya kita tidak terhindar dari kondisi itu, mari mulai sekarang rubah cara berpikir kita, rubah berperilaku kita, ikutilah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dan juga apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita, terutama ulama-ulama amilin, para hukama, apalagi para kubara. Insya Allah akan ditimbulkan keberkahan dari langit dan bumi, dan akan ada perubahan di dalam kehidupan kita, di dalam masyarakat kita, bahkan di negara kita menjadi sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Hanya kepada Allah kita memohon dikuatkan iman kita, dikuatkan Islam kita, dan diampuni atas segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekeliruan yang saya lakukan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.